Tiga sahabat yang telah berteman seumur hidup, Beth, Sarah, dan Juno, memulai salah satu petualangan penuh adrenalin yang biasa mereka lakukan, yaitu arung jeram di sungai berarus deras. Sambil tertawa dan penuh semangat, mereka menaklukkan derasnya arus dengan begitu mudah. Layaknya orang-orang yang telah saling mengenal sepanjang hidup mereka di garis akhir, keluarga Sarah telah menunggu. Suaminya, Paul, dan putri kecil mereka, Jessica, bersorak bangga menyambutnya. Setelah berpamitan, Sarah, Paul, dan Jessica pulang ke rumah, sementara Beth dan Juno membereskan perlengkapan mereka. Dalam perjalanan pulang, Paul tampak melamun, terus mengingat momen yang terjadi sebelumnya bersama Juno. Dalam hitungan detik, ia tanpa sadar melewati garis tengah jalan. Tragedi pun terjadi. Sebuah truk yang mengangkut batang-batang tembaga menabrak mobil mereka. Batang-batang logam itu menembus kaca depan, seketika menewaskan Paul. Mobil mereka hancur, dan kehidupan Sarah pun berubah selamanya. Beberapa waktu kemudian, Sarah terbangun di rumah sakit setelah bermimpi melihat Jessica bermain dengan riang. Masih bingung dan panik, ia mencabut semua alat medis yang terpasang di tubuhnya lalu berlari menyusuri lorong rumah sakit. Beth menemukannya dan dengan berat hati menyampaikan kenyataan yang menghancurkan. Paul dan Jessica telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, Sarah melihat Juno berada tidak jauh darinya. Juno tampak benar-benar hancur, menangis terseduh-seduh, dipenuhi rasa bersalah dan kehilangan yang begitu besar. 1 tahun berlalu, Beth dan Sarah bertemu kembali di Amerika Serikat, berusaha perlahan membangun kembali kehidupan mereka. Mereka berkendara melewati kawasan hutan menuju sebuah kabin terpencil, tempat Juno telah menunggu dengan rencana petualangan baru. Sesampainya di kabin, Juno menyambut mereka dengan semangat yang berlebihan, seolah berusaha mengubur masa lalu melalui antusiasme yang dipaksakan. Di dalam kabin, mereka bertemu anggota kelompok lainnya, yaitu Rebecca, pemimpin yang bertanggung jawab, Sam, adik Rebecca yang merupakan mahasiswa kedokteran, serta Holly, sahabat Juno yang pemberani dan gemar mencari sensasi. Mereka menyambut Sarah dengan hangat. Malam itu dipenuhi tawa dan cerita hingga larut. Mereka mengangkat gelas untuk Sarah sambil mengucapkan moto hidup Paul, jalani setiap hari sebaik mungkin. Menjelang malam, Holly mengejek anggapan bahwa gua yang akan mereka jelajahi hanyalah objek wisata biasa. Setelah beberapa gelas minuman, semuanya akhirnya beristirahat. Di tengah malam, Sarah terbangun karena mimpi buruk yang mengerikan. Dalam mimpinya, sebuah batang logam menembus jendela dan menghantam wajahnya, persis seperti kecelakaan yang merenggut nyawa Paul. Ia pun tersadar bahwa semua itu hanyalah mimpi, cerminan dari trauma yang belum mampu ia lepaskan. Saat fajar menyingsing, Juno sudah bangun lebih dulu dan berlari mengelilingi kabin sebelum membangunkan yang lain dengan penuh semangat. Ia bersikeras agar mereka berangkat tepat pukul 7 pagi. Setelah semuanya siap, mereka berfoto bersama dengan wajah penuh optimisme, seolah ingin mengabadikan keberanian mereka sebelum melangkah menuju sesuatu yang belum diketahui. Dalam perjalanan menuju gua, keraguan mulai muncul ketika penanda jalur menghilang di telan semak belukar. Namun Juno dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa mereka masih berada di jalur yang benar. Sesampainya di lokasi, jelas terlihat bahwa tempat itu bukanlah objek wisata. Medannya kasar, terpencil, dan sangat berbahaya. Saat yang lain sibuk mempersiapkan perlengkapan, Juno diam-diam meninggalkan peta resmi. Ia menyembunyikan kenyataan bahwa ia sedang membawa mereka memasuki sistem gua yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, jauh lebih berbahaya daripada yang ia akui. Ketika mendekati pintu masuk gua, Sam mengingatkan semua orang tentang berbagai risiko yang akan mereka hadapi, kegelapan total, kehilangan arah, dehidrasi, halusinasi, hingga ancaman kematian jika tersesat di bawah tanah. Satu persatu mereka menuruni mulut gua menggunakan tali. Begitu masuk, mereka terpukau oleh keindahan dunia bawah tanah yang menakjubkan, dipenuhi stalaktit raksasa, aliran air bawah tanah yang jernih, serta gema yang membuat setiap suara terdengar seolah hidup. Saat Holly merekam perjalanan mereka dengan kamera, Sarah tanpa sengaja memasuki lorong kecil di samping. Di sana ia melihat bekas cakaran yang berlumuran darah kering pada dinding batu. Ia menganggapnya hanyalah bekas serangan hewan liar, namun beberapa saat kemudian, kawanan kelelawar tiba-tiba berterbangan ke arahnya, membuat Sarah terkejut dan panik. Juno menenangkan Sarah dan meminta seluruh kelompok tetap fokus. Saat mereka turun semakin dalam, seluruh cahaya alami menghilang. Juno kemudian menyalakan suar, memperlihatkan sebuah ruang gua raksasa yang bermandikan cahaya merah. Pemandangannya begitu indah, tetapi sekaligus terasa sangat mencekam. Ketika beristirahat, Juno meminta maaf kepada Sarah karena menghilang setelah kecelakaan yang merenggut nyawa Paul dan Jessica. Ia berjanji akan selalu ada untuk Sarah mulai sekarang. Namun Sarah menghindari pembicaraan itu dan memilih menjelajahi lorong lain hingga menemukan sebuah celah sempit. Meski sudah diperingatkan, Holly menjadi orang pertama yang masuk sambil menyemangati yang lain untuk mengikuti. Semakin jauh mereka merangkak, lorong itu semakin sempit. Sarah yang masuk paling akhir tiba-tiba terjebak dan mengalami serangan panik hebat akibat klaustrofobia. Beth kembali merangkak menghampirinya, menenangkan Sarah sambil mengingatkannya bahwa ia pernah melewati cobaan yang lebih berat. Dengan susah payah mereka akhirnya berhasil membebaskan Sarah. Namun sesaat kemudian, lorong di belakang mereka runtuh dan menutup satu-satunya jalan keluar yang mereka ketahui. Di tengah kepanikan itu, Sarah sempat berhalusinasi melihat putrinya, Jessica, sebelum Juno membangunkannya dan mengembalikannya ke kenyataan. Setelah berkumpul kembali, Rebecca meminta peta kepada Juno. Saat itulah Juno akhirnya mengakui kebenaran. Ia sengaja meninggalkan peta resmi dan membawa mereka ke sistem gua yang belum pernah dipetakan agar penemuan itu bisa diakui sebagai jasanya sendiri. Pengakuan tersebut memicu kemarahan dan kekecewaan seluruh kelompok. Beth menegur Juno karena telah meninggalkan Sarah setelah tragedi kecelakaan. Namun Juno bersikeras bahwa dirinya juga sama-sama kehilangan orang yang berarti. Karena tidak mungkin kembali, mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah jurang besar dan terpaksa menyeberang tanpa perlengkapan yang memadai.
Rebecca dengan kekuatan luar biasa memanjat langit-langit gua untuk memasang tali pengaman. Saat berada di atas, ia menemukan kait besi tua yang tertanam di dinding batu, tetapi memilih merahasiakannya. Satu persatu mereka berhasil menyeberangi jurang tersebut. Juno menjadi orang terakhir. Ia hampir terjatuh, namun Rebecca berhasil menyelamatkannya meski tangannya mengalami cedera parah. Perjalanan berlanjut hingga mereka menemukan lukisan-lukisan gua kuno yang mengisyaratkan adanya jalan keluar lain. Penemuan itu membangkitkan secercah harapan. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu sedang mengintai dari balik kegelapan. Tiba-tiba Holly berlari ke arah cahaya yang ia kira merupakan jalan keluar. Namun ternyata itu hanyalah ilusi. Ia terperosok ke jurang lain dan lututnya hancur akibat benturan keras. Sam segera memasang kembali tulang lutut Holly yang bergeser dan membuat bidai darurat sehingga Holly masih bisa melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Sarah menemukan sebuah helm milik penambang. Saat memakainya, ia sekilas melihat sosok makhluk mengerikan berbentuk humanoid. Tubuhnya kurus tanpa rambut, cacat, dan sama sekali tidak tampak seperti manusia. Namun makhluk itu menghilang sebelum orang lain sempat melihatnya. Juno menganggap ketakutan Sarah hanyalah akibat trauma dan halusinasi. Mereka terus berjalan hingga memasuki sebuah ruangan luas yang dipenuhi tulang belulang. Dengan bantuan kamera mode penglihatan malam milik Holly, mereka melihat tengkorak dan kerangka manusia berserakan di seluruh lantai gua. Di depan mereka terdapat 3 lorong yang sama-sama tampak berbahaya. Untuk pertama kalinya, bahkan Juno tidak tahu jalur mana yang harus dipilih. Tiba-tiba suara aneh yang mengerikan menggema di seluruh gua, memantul di dinding-dinding batu dan membuat semua wanita itu membeku ketakutan. Melalui kamera Night Vision Holly, sosok makhluk mengerikan yang sebelumnya dilihat Sarah tiba-tiba muncul. Makhluk itu berdiri diam sambil mengawasi mereka, lalu memanjat dinding gua dengan kecepatan yang luar biasa sebelum kembali menghilang. Beberapa detik kemudian, raungan keras yang memekakan telinga menggema dan membuat seluruh kelompok terpaku. Makhluk itu kembali menyerang. Ia menerkam Holly dan menggigit lehernya dengan ganas. Darah muncrat ke segala arah sementara Holly menjerit kesakitan, kepanikan pun pecah. Seluruh anggota kelompok berlarian menyelamatkan diri ke berbagai arah. Sarah terjatuh dan kepalanya terbentur hingga tidak sadarkan diri. Sementara itu, Juno tetap bertahan dan mati-matian berusaha menyelamatkan Holly. Dalam kekacauan tersebut, Juno berhasil melukai salah satu makhluk. Namun makhluk lainnya datang dan menyeret tubuh Holly ke dalam kegelapan. Dipenuhi amarah, Juno membunuh makhluk yang terluka tadi. Namun tiba-tiba ia mendengar suara gerakan dari belakangnya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengayunkan kapaknya. Sayangnya, yang terkena justru Beth. Ujung kapak itu menancap di tenggorokan Beth hingga ia roboh bersimbah darah. Dengan sisa tenaganya, Beth meraih kalung yang dikenakan Juno dan merobeknya hingga terlepas sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Juno hanya bisa mundur dengan wajah syok. Diliputi rasa bersalah dan ketakutan, ia meninggalkan jasad sahabatnya begitu saja. Di tempat lain, Sam dan Rebecca berlari menyusuri lorong berbeda tanpa menyadari bahwa seekor makhluk sedang menguntit mereka dari atas dinding gua. Sarah terbangun dari mimpi buruk ketika putrinya berubah menjadi salah satu monster mengerikan. Sambil mengambil kamera milik Holly, ia menyadari bahwa dirinya berada di sebuah ruangan yang dipenuhi tulang belulang manusia. Tiba-tiba, tubuh Holly yang telah tercabik-cabik jatuh tepat di hadapannya, menjadi bukti mengerikan bagaimana makhluk-makhluk itu memangsa korbannya. Di sisi lain, Rebecca mendengar suara raungan dan segera menarik Sam untuk bersembunyi. Sarah hanya bisa menyaksikan dengan ngeri ketika para makhluk melahap sisa tubuh Holly. Salah satu dari mereka bahkan mencium keberadaan Sarah dan mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter. Sarah menahan napas dan tidak bergerak sedikit pun. Untungnya, teriakan Juno dari kejauhan mengalihkan perhatian para makhluk sehingga mereka berlari meninggalkan Sarah. Setelah keadaan aman, Sarah membuat obor darurat dan kembali mencari jalan keluar. Sementara itu, seekor makhluk hampir menemukan Sam dan Rebecca. Namun tanpa sengaja Sam menjatuhkan jam waker miliknya. Suara tersebut membingungkan makhluk itu, dan sekali lagi teriakan Juno berhasil mengalihkan perhatiannya. Saat Sam dan Rebecca melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba diserang. Seekor makhluk hampir membunuh Rebecca sebelum Juno muncul dan langsung membunuh monster itu, menyelamatkan nyawa mereka. Masih gemetar ketakutan, Rebecca memeluk Juno. Juno mengatakan bahwa Holly telah dibawa oleh makhluk-makhluk itu dan Beth sudah meninggal. Tetapi ia menyembunyikan fakta bahwa Beth tewas akibat kapaknya sendiri. Diliputi rasa kehilangan, mereka mencoba memahami kelemahan para makhluk tersebut. Makhluk-makhluk itu memiliki penglihatan yang sangat buruk, tetapi pendengaran dan penciumannya luar biasa tajam serta bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka juga menyadari bahwa makhluk itu berburu ke permukaan hanya pada malam hari, yang berarti pasti ada jalan keluar dari gua tersebut. Namun sebelum itu, mereka harus menemukan Sarah. Di tempat lain, Sarah menemukan Beth yang masih hidup meski tinggal menunggu ajal. Beth menyerahkan kalung yang berhasil ia rebut dari Juno sambil memperingatkan Sarah agar tidak lagi mempercayainya. Ketika melihat tulisan pada kalung itu, Life Every Day, Sarah langsung teringat bahwa kalimat tersebut adalah moto hidup Paul. Saat itulah ia sadar bahwa Juno dan Paul kemungkinan besar pernah menjalin hubungan secara diam-diam. Dengan napas terakhirnya, Beth memohon kepada Sarah untuk mengakhiri penderitaannya. Setelah ragu beberapa saat, Sarah akhirnya memenuhi permintaan sahabatnya dan memberinya kematian yang tenang. Tak lama kemudian, seekor makhluk kecil menyerang Sarah dari belakang. Sarah membantingnya ke langit-langit gua lalu menginjaknya hingga mati. Namun induk makhluk itu langsung menerkam dan menjatuhkannya ke tanah. Sarah berhasil menusuk makhluk tersebut menggunakan tulang yang runcing hingga tewas. Seekor makhluk jantan kemudian datang menyerang, tetapi Sarah kembali berhasil membunuhnya. Kini tubuhnya berlumuran darah, kelelahan, namun tekadnya justru semakin kuat. Sarah berteriak keras, membuat Juno, Sam, dan Rebecca mengetahui keberadaannya. Setelah akhirnya berkumpul kembali, mereka melakukan upaya terakhir untuk melarikan diri dari gua. Sam membuat sistem katrol darurat untuk menyeberangi sebuah jurang. Saat proses penyeberangan berlangsung, ia diserang oleh salah satu makhluk.
Sam berhasil membunuh monster itu, tetapi ia sendiri kehilangan nyawanya dalam pertarungan tersebut. Rebecca kemudian diseret kawanan makhluk ke dalam kegelapan, kini hanya Juno yang tersisa. Dengan nekat ia melompat ke jurang dan berhasil membunuh seekor makhluk lain di bawah sana. Namun ia hampir terpeleset dan jatuh hingga sebuah tangan menariknya kembali ke atas. Ternyata tangan itu adalah milik Sarah. Ketika melihat jasad Sam, Sarah bertanya tentang Beth dan Rebecca. Juno mengakui bahwa Beth telah meninggal, membuat kecurigaan Sarah terhadapnya semakin besar. Saat mereka kembali berlari, kawanan makhluk mengepung dari segala arah. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dengan susah payah, Sarah dan Juno berhasil membunuh beberapa monster yang menyerang. Setelah keadaan sedikit tenang, Sarah diam-diam menunjukkan kalung milik Paul kepada Juno. Tanpa perlu berkata apapun, Juno langsung menyadari bahwa rahasia perselingkuhannya telah terbongkar. Ketegangan memenuhi suasana. Keduanya saling menatap dalam diam hingga kawanan makhluk kembali mendekat. Memanfaatkan momen itu, Sarah menusuk kaki Juno hingga ia terjatuh, lalu meninggalkannya begitu saja. Saat Sarah berlari menjauh, jeritan Juno menggema di seluruh gua, bercampur dengan raungan para makhluk yang mulai mengerumuninya. Sarah kemudian terjatuh ke atas tumpukan tulang belulang. Ketika menoleh ke atas, ia melihat secercah cahaya matahari masuk melalui sebuah celah kecil. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Sarah merangkak menuju cahaya itu hingga akhirnya berhasil keluar dari gua. Ia berlari menembus hutan dan menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan. Sarah segera menghidupkan mobil itu dan melaju meninggalkan tempat mengerikan tersebut. Namun setelah merasa aman, seluruh beban trauma yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Ia menangis histeris dan muntah di dalam mobil. Tak sanggup lagi menahan rasa sakit yang terus menghantuinya. Dalam keadaan lelah dan hancur, Sarah menutup matanya. Ia membayangkan putrinya, Jessica, datang sambil membawa kue ulang tahun, seolah memberikan sedikit kehangatan di tengah luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh.